Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Idul Adha konsisten sesuai dengan petunjuk dan arahan tata cara Idul Adha yang disebarkan oleh panitia kepada masyarakat, bahwa salat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Kita mulai dengan niat masing-masing usul sunat Idul Adha rakaat ini lillahi ta'ala, lalu terdiri dari 2 rakaat setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Ini membaca iftitah, jadi ada jeda membaca iftitah terserah versi iftitah yang ibu bapak laksanakan. Lalu kita ada tambahan 7 kali takbir. Jadi sholat takbiratul ihram, lalu doa iftitah, lalu ada 7 takbir, dan di antara takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam insyaallah membacakan surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Pada rakaat kedua setelah takbir bangkit dari sujud, ditambah dengan 5 kali takbir, kembali dengan di antara takbir yang tambahan 5 takbir tambahan tadi membacakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian insyaallah kita akan laksanakan salat Idul Adha. As-salatu li sunnati Idul Adha jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan nar
الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din wa karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'za jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menunaikan sholat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari Raya Idul Adha yang penuh berkah ini pula, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memotivasi diri dan keluarga kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita dapat selamat menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari dengan berbahagia selamat mendapatkan surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari-hari haji yang penuh berkah telah tiba. Pada hari-hari ini umat Islam berharap mendapatkan karunia Allah yang sangat besar, dan jutaan saudara kita dari seluruh pelosok dunia menunaikan ibadah haji di Baitullah. Secara serentak mereka mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Wahai Allah, kami datang memenuhi seruanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat
dan karunia hanyalah milikmu. Milikmu segala kekuasaan dan kerajaan, tiada sekutu bagimu. Mereka menanggapi seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah berbuat rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji padamu, maka tunaikanlah ibadah haji. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam dimanapun berada menyambut hari raya Idul Adha yang mulia dengan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur. Sedangkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah, Arafah, dan Mina berkonsentrasi menunaikan manasik haji. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai bangsa dan suku, dari latar belakang yang berbeda, menyatu dalam pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanggalkan segala atribut duniawi, meninggalkan berbagai aktivitas sehari-hari untuk menghadap Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Pada momen ini pula umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging kurban, berbagi kebahagiaan kepada sesama, menyembelih sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Dari sinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang jabatan, status sosial, latar belakang pendidikan, tanpa memandang suku, bangsa, serta kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati terhadap orang lain, serta menyembelih ego pribadi untuk kemanfaatan bersama. Hadirin yang berbahagia, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajaran Islam apakah yang baik? Rasulullah SAW menjawab, memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari nomor 28, hadis riwayat Muslim nomor 126. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahil hamd. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang harus kita ulang, bisa kita tarik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan sebutan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya yang meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya lewat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang tercinta Ismail alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai tidak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian ini. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat anaknya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesalehan dan kesabaran yang mereka miliki. Mereka pun memanggil panggilan Tuhannya. Pelajaran kedua adalah tentang pentingnya kemuliaan manusia dan memuliakan sesama manusia. Dalam kisah itu kita diingatkan agar jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita dihimbau tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata kepada umat manusia bahwa pengorbanan dalam bentuk nyawa manusia adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia yang lain sesungguhnya adalah saudara. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh dan menyakiti sesama umat manusia ibarat membunuh manusia dan menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanya simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Seorang muslim yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya pada orang-orang yang membutuhkan akan merasa cukup dengan segala karunia Allah kepadanya. Dalam hal rezeki, umat Islam ini diarahkan agar meraih keberkahan dari rezeki tersebut, bukan meraih banyak jumlahnya. Karena harta yang berlimpah kalau tidak disertai keberkahan dari Allah akan menjadi sia-sia dan bahkan akan menjerumuskan orang tersebut dalam perilaku yang tercela. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim harus memperhatikan nasib masyarakat yang berada di garis kemiskinan yang lebih sulit dan menderita dari diri kita. Ia harus empati dan iba untuk menolong dan meringankan beban mereka. Jika hal itu terwujud, maka jurang kemiskinan pun bisa diminimalisir dan angka gejolak sosial pun dapat ditekan. Alangkah agungnya ajaran Islam yang memandang semua umatnya adalah bersaudara yang harus saling membantu dan menolong antara satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih jauh lagi Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah ajaran Islam yang paripurna dan senantiasa relevan untuk diamalkan umat manusia sampai akhir masa demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bangsa yang beradab adalah bangsa dan umat yang selalu memperhatikan nasib masyarakat sekitarnya. Mereka dapat hidup tenang dan damai jika masyarakatnya sejahtera berkecukupan. Rasulullah SAW bersabda, kamu melihat kaum mukminin dalam hal sayang menyayangi, cinta mencintai dan kasih mengasihi, bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak enaknya tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dalam nuansa Idul Adha ini, di balik merayakan kegembiraan kemenangan kita dengan takbir, tahlil dan tahmid, kita pun harus menengok saudara-saudara kita yang masih hidup dalam garis kemiskinan dan mereka di pelosok dunia yang sedang tertimpa berbagai musibah dalam operasi berbagai penjuru dunia.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'aza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Adha seharusnya menjadi momen perayaan yang dipenuhi kebahagiaan bagi seluruh umat muslim di dunia. Namun tidak bagi bangsa Palestina. Mereka tidak beruntung, tidak dapat menikmati momen hari raya dengan normal seperti kita. Sebab setiap saat, setiap detiknya diselimuti kekhawatiran oleh dentuman roket, rudal, ataupun senjata jarak jauh lainnya dari pihak pendudukan. Maka pada khutbah kedua Idul Adha ini kita akan menekankan pentingnya dukungan yang dilakukan secara kontinu dari semua pihak, semua orang, berbagai umat untuk mewujudkan kedamaian bangsa Palestina dari ketentraman pendudukan. Sepatutnya bagi kita sesama saudara, sesama manusia, bahkan seagama, memberikan dukungan yang terbaik untuk bangsa Palestina. Dukungan baik berupa doa keselamatan, keamanan dan ketentraman, maupun dukungan material berupa donasi pada akun resmi yang ditujukan untuk bangsa Palestina melalui jalur-jalur resmi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud saudara pada ayat di atas adalah saudara di dalam agama. Oleh karenanya wajib bagi sesama umat Islam untuk saling membantu satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu badan yang sama. Apabila ada salah satu anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit panas dan terjadi marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, bangsa Palestina, saudara muslim kita saat ini sangat memerlukan dukungan dari kita. Jika ditilik dari beban konflik yang ditanggung oleh saudara kita, bangsa Palestina bukan lagi atas nama saudara seagama saja, akan tetapi sesama manusia yang menginginkan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian hidup di bumi Allah, yang merupakan sebuah keniscayaan. Menjadi penting bagi kita untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina atas nama kemanusiaan melalui kepemimpinan pemerintah-pemerintah kita dan pemerintah negara-negara bersahabat. Hingga hari ini, sejak Oktober tahun lalu sampai pagi ini, lebih dari
37.300 orang meninggal dunia, dan banyak dari mereka adalah orang tua, anak-anak, bayi-bayi, ibu-ibu, dan masyarakat sipil tak bersenjata. Dan lebih dari 86.000 lainnya luka-luka berat. Jutaan orang sudah kehilangan tempat tinggal dan terprovokasi diungsikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah Indonesia yang kita saksikan bersama sudah bersikap yang sangat benar, tegas dan terus melakukan upaya yang benar dan tepat. Salah satunya dalam konferensi tingkat tinggi awal minggu ini, Selasa 11 Juni di Amman, Yordania, tentang Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan solusi utama mengatasi konflik di jalur Gaza adalah kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia sekali lagi menyatakan dukungan yang sebesar-besarnya terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagai solusi nyata atas konflik di Palestina, khususnya di Gaza. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata seluruh penduduk dunia harus segera diatasi. Indonesia sudah menyatakan kesiapannya berkontribusi pada semua upaya yang dapat mengarah pada gencatan senjata, mengerahkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit untuk beroperasi di sana. Pemerintah bersedia mengevakuasi bahkan 1.000 pasien untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan memulangkan kembali ke Palestina setelah mereka pulih dan situasi di sana sudah aman. Yang lebih mulia lagi, Indonesia juga bersedia mengevakuasi anak-anak dan para yatim piatu untuk diberikan perawatan pasca trauma dan penyekolahan lalu dikembalikan ke Palestina setelah kondisi aman dan normal. Dan kami sebagai bagian masyarakat Indonesia di Austria juga sangat menghargai dan mendukung pernyataan perwakilan Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan organisasi internasional di Wina baru-baru ini pada Board of Governors Meeting di IAEA pada 7 Juni lalu yang diwakili oleh Abu Taro Bapak DCM yang mengecam serangan Palestina yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan menyampaikan keprihatinan Indonesia atas situasi yang semakin memburuk di Gaza dan Rafah. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap bangsa Palestina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fattaqullaha ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah haji para jamaah haji Indonesia dan sahabat-sahabat kami di Austria yang mengenal ibadah haji dan berbagai bangsa. Permudahlah urusan mereka, manasik mereka, dan kembalikan mereka ke negaranya dengan selamat. Kembalikan mereka setelah diampuni dosa-dosanya, diterima tobatnya, dan tercukupi kebutuhannya. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'ian maskuran wa dzabban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana, berikanlah kekuatan kepada Islam dan kaum muslimin serta lemahkanlah kekufuran. Allahumma Rabbana, amankan dan tentramkan negeri-negeri umat Islam dan dunia dan anugerahkan kemenangan kepada kitabullah, sunnah Rasulullah dan hamba-hambamu yang saleh beribadah. Allahumma Rabbana, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami yang tertindas, saudara-saudara kami yang berjuang di jalanmu, dan saudara-saudara kami yang menjaga perbatasan dan membela garis depan Islam, terutama saudara-saudara, orang tua, anak-anak, bayi-bayi yang terkena dampak bencana yang sudah lama dan berkepanjangan, permasalahan yang menyakitkan di tanah Palestina yang terluka dan terjaga serta tanah-tanah umat Islam yang lain. Allahumma Rabbana, bebaskan dan selamatkanlah Masjidil Aqsa dan orang-orang yang berada dalamnya dan di sekitarnya serta lindungilah dari agresi dan penindasan bangsa manapun. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq
wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ajirna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan pelaksanaan sholat Idul Adha. Berlanjut acara selanjutnya yakni musafahah atau biasanya yang kita kenal dengan salam-salaman setelah sholat Idul Adha, merupakan budaya atau tradisi yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Untuk itu kami mengundang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Slovenia. Setelah jamaah pria, mungkin jamaah ibu-ibu bisa masuk ke dalam ruangan untuk bermusyawarah. Kepada jamaah perempuan, jamaah ibu-ibu, mbak-mbak, setelah jamaah laki-laki bermusyawarah bisa langsung masuk ke dalam. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. La
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده ونسج عنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah